walau najusa ma'iun, seandainya walau ta'azzara, seandainya uzur itu kada bisa lagi. Nah, salah. Walau najusa, seandainya najis ma'iun, benda nang cair, karena najis kal khilli, seperti cuka, wadda besi, apa debes nih? Hah? Apa? Apa? Kerupuk, katrop. Ngebelok-belok baru tahun kuning lihat. Sirup, katrop, apalagi limus, dan ngailah jenis kayak itulah. Nah, terkena najis, ya apa cara mensucikan? Wadahan, ada minyak, umat suka guguran kayak tikus. Ta'azzara tathiruhu, kada kawa disucikan lagi. Dah kawa lagi, sudah hai. Nah, kawa lagi. Tapi waktila setukil ada mengatakan yutahharu ad-duhnu kazaiti biwaslih, bisa disucikan minyak itu seperti zaitun lah, seperti minyak juga. Dahan ini minyak lamak, zaitun minyak tanah lah, dapat biwaslihi, dengan dibasuhnya itu minyak, jadi suci. Setukil ada mengatakan sayang dia lah. Nah, kayak apa cara membasuhnya tuh? Bi ayyusabba alaihi fi ina, bahwa dituangkan air padanya itu bejana, ya gelibuhu, nang sudah menggalabi, mengalahkan akan itu minyak tadi lah. Wa yuharriku, dan wayuharraku, dan diaduk bihasyabatin, menggunakan hasyabari kayu, hatta yasilal ma'u ila jami ajza'i, sampai air tadi dapat sampai resap kepada seluruh juzu-juzu minyak. Nah, sampai kan minyak itu menyebar kayak ibarat dipacah-pacah, terpacah kalau minyaknya. Nah, aduk pacah-pacah kawak lah itu. Logis itu banget lah. Nah, summa idza sakana, kemudian apabila minyak tadi sudah tenang, wa'ala ad-dahan, merangkat ke permukaan air, minyak itu alma akan air, yuftahul ina min asfalih, buka bejar itu mulai bawah, kan banyu di bawah, buka, dicabut sumpalnya, buat digalon balik, diteng balik, gunakan minyaknya di atas, tenang sudah tenang, tak kumpul minyaknya di atas, menyatu sudah, buka aja di bawah, jangan lawas buka, kan habis minyaknya, sampai habis banyu aja. Nah, karena banyunya itu mutanajis. Terus liyukhrajal ma' bina'an ala istiratil asri, supaya mengeluarkan air. Nah, ini karena mau binaan, membentuk ala atas pensyaratan yang harus wajib diperas di semalam adalah. Nah, kira juga gini, menikah madang wajib diperas, berarti cukup sudah air itu otomatis, minyak itu otomatis suci, langsung campuran air itu. Ada perlu dimiring-miring akan angka itu lagi, lain bercibuk minyaknya itu selesai sudah. Banyunya aja mutarajis. Warudda dal wajah bi hadis Abi Daud wa ghairi annahu su'ila al-farah yatamutu bis-samni faqala in kana jamin fa'alquha wa ma hawlaha wa in kana fala taqrabuhu. Nah, ini wajah nangkil di sini ditolak. Nah, ditolak. Ini mga anak ikan. Ya, Imam anu nih. Mahal ini seorang memadahkan, seorang yang menolak. Nah, itulah orang analis lah. Orang analis gitu. Nya analisa itu supaya mengangkat, mempertinggi IQ kita be, analisa. Jadi IQ itu bisa bertumbuh kembang atau bertumbuh kempes.
Ketika otak itu mau digunakan, dibawa berpikir sesuai fungsinya, maka IQ itu akan bertambah. Kayak apa? Sesuai fungsi, artinya otak berpikir itu supaya jangan salah. Ini banyak cara salah berpikir itu disebut kayaknya itu psikologi falasi, kesalahan dalam cara berpikir. Nah, makanya supaya jangan salah berpikir dituntun tuh dengan adanya ilmu falsafah atau ilmu mantik. Nah, contoh cara salah berpikir kayak ini. Si anu ikan dia imbah mengaji nahu mati kan dia kan dari hubungan ya lah. Nah ini kesalahan cara berpikir maka itu. Nah, atau lagi kesalahan cara berpikir itu maka ini termasuk lagi istilahnya tuh anak belajar di kampung itu banjir terus bala Allah Ta'ala tanpa memikirkan sebabnya nih. Ini mau IQ kita turun. Nah, itu turun karena mau berpikir itu. Makanya kebanyakan orang kekuatan mengaji ilmu falsafat itu bisa antara dua, antara inya ada bertuhan, ada percaya Tuhan, ateis bahasa kita, nah, ateis, atau nya komunis. Nah, itu. Dan itu kalau falsafat atau jar Imam Ghazali yang diharapkan, apalagi falsafah Yunani deh, mantik yang belum dipilih. Nah, coba kata ada boleh bencana alam itu dipadahkan itu bala musibah karena itu menutup cara berpikir kita. Habis saya berpikir lagi lah. Tapi kalau orang-orang berpikir, ya, orang berpikir itu dianalisanya tuh ya. Oh ini kenapa banjir? Oh karena terlalu hujan, terlalu banyak curah hujan dan pembuangan air terlalu sedikit lalu menampung. Kan berpikir lah tak ikan. Ini contoh. Anggap ini wadah. Hujan banyak, hujan. Di sini miris sedikit pembuangannya. Deres masuk ketimbang keluar. Akan luber kada, banjir kada. Nah otaknya berpikir kada itu, berpikir. Nah apabila kau berpikir itu akan menimbulkan IQ ikan. Makanya apabila kada berpikir, nah itu IQ ikan itu jongkok, atau jongkok lah, randah, jongkok randah atau sujud, mending jongkok pada sujud, itu sujud. Nah, tetapi lah, apabila kita memanjang, kenapa bila kita mengesampingkan, kenapa begini? Saudara itu kehendak Allah bala, ada berpikir lagi lah, ada berpikir, lah otak kita rendah lah, IQ-nya kecerdasan kita rendah dia. Nah, lalu kita menganalisa, oh banjir kayak ini, hutan ditebang, hujan lambat ini, lalu timbul ini, sawit kayak ini, ada mana kan bala. Apa tuan guru mana bala Allah Ta'ala, yang ada nama itu ya lah. Nah, jadi jangan juga tuan guru itu maulah IQ masyarakat itu rendah, itu bala Tuhan, jangan. Suruh ini menganalisa. Biarkan dia menganalisa, sudah menganalisa, coba desa bujur nah karena sawit ini terlalu luas negara yang ini, di situ kosong, di sini banyak kayak besok diundang jadi isi gayung, ya lah lubernya kemana-mana. Nah kayak itu. Yang kedua itu adalah bala Allah Ta'ala. Nah, jadi sebenarnya kalau orang cerdas nang IQ-nya berbujur cerdas nang di atas 90 sampai 100 tuh, ini ada bertentangan antara kodrat Allah, takdir Allah. Dengan apa? Dengan analisanya. Nah, bapak dia kemedakan takdir Allah. Binjir. Ujian nang ahlullah nih, nang IQ-nya jongkok tadi. Itu tah takdir Allah ya. Padahal IQ-nya benar rendah. Ya kada percaya analisa. Ada ujian kada itu analisa kok. Cuma kan dicakanya hujan aja jangan anu. Ya lah, banyunya pembuangnya rata ini. Nah, pasti kada akan banjir. Ada datang orang nak IQ tinggi 100. Indonesia terkenal IQ itu 78 rata-rata. Kebanyakan, tapi sekarang kebanyakan 100 ke atas lah. Kalau Jepang itu 110, normal lah. Kita ini 78, sementara monyet itu 70 IQ-nya. Jadi kita tinggi pada monyet. Nah, aku naik kamu. Main nggak berpikir atau ya lah wujud. Makanya Allah tuh ya tafakkaru ya lah. Wahai antum ya tafakkarun. Cuma pikir supaya jangan sama monyet. Ya lah. Monyet itu ngalilah. Nah jadi orang analisa, orang-orang lagi gitu ini justru IQ itu kan bertentangan lah analisa itu dengan takdir Allah Ta'ala tadi. Ya benar Allah Ta'ala lah yang membanjirkan,
Nah, tapi sebab musababnya itu lantaran dosa atau maksiat apapun, lalu Allah datangkan hujan dengan lebat tanpa pembuangan. Nah, itu kan di situ kudrat Allah masuk, logisnya pun juga masuk. Nah, sama dia. Contohnya itu Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang Allah turunkan Al-Quran dan kami menjaga daripada kemusnahan itu Al-Quran. Kenapa di zaman Sayyidina Umar dikumpulkan para hufaz-hufaz untuk mencatat Al-Quran langsung dihafal mereka dari Rasulullah? Karena Umar itu takutan. Ujar Umar, amunnya mati nih buat hufaz Quran ini, Quran akan musnah. Lalu ditulis Umar menjadi sebuah mashab. Dan bid'ah mashab. Kami baca yang lain ini hufaz mashab gitu. Apa? Bid'ah kalau di zaman Nabi. Oh, jangan Nabi kan apa-apa, ayo coba kan. Nah, kayak Nabi terus. Apa lantong? Jadi jagus bahasa. Aku jadi ngomong itu je bid'ah, pakai wirid ini, pakai kunut ini ya. Kalau saya mau tanya aja sama antaya. Antum hafal Quran ya? Enggak ya. Berarti antum ini bid'ah. Nabi itu hafal Quran. Kenapa antum tidak hafal Quran? Enggak, saya hafal Quran sama Nabi. Antum tidak aja. Kalau Nabi hafal Quran saya kan deh. Bekung itu bid'ahnya. Nah, des. Jadi berarti bertentangan tuh antara ayat Quran dengan upaya Sayyidina Umar. Ya, zahirnya iya. Analisa sekali lagi. Justru Sayyidina Umar itu ada orang yang paling beriman dengan Allah dengan ayat yang lahafizun wa inna lahafizun, kami juga menjaga Al-Quran dari kemusnahan. Tapi cara Allah untuk memelihara yaitu dengan ada inisiatif Sayyidina Umar untuk mengumpulkan, menulis mashab Al-Quran. Nah itu idza maritu fa huwa yashfin. Pernah kau melihat Tuhan menyembuhkan? Sini tunggu yang menyuntik aja Tuhan. Udah sini mau rutakan lah. Aku buruk lah. Ada dan cuma cara Allah menyembuhkan itu yaitu adanya dokter. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Nah, kami jadikan itu sebab. Jadi sebab itu ta'alluqnya adat lah. Adat. Ya memang menjadikan adat Allah Ta'ala juga menyembuhkan, cuman dia Tuhan keulahkan solusi kebanyakan itu dengan dokter. Nah jadi di sini Imam Mahalli sidin di ubuk-ubuk sidin otak kita ini di ubuk-ubuk, jadi disuruh pikir. Ujar sidin tadi, ujar ika, ujar sidin satu kel minyak tuh kawa disucikan dia, ya lah, kawa disucikan minyak itu dengan memasukkan air begini tadi prosesnya diaduk, kemudian dibuang bagian bawahnya. Apabila minyaknya mengatas sudah tinggal minyak, berarti sudah suci. Itu menurut pendapat nang apabila wajib diperas nang bekas basuhan dere. Nah, tapi pendapat ini ditolak dengan hadis Nabi. Mana seorang sahabat bertanya lawan Rasulullah ketika minyak samin itu pernah keguguran tikus dan mati di sana. Ya lah. Adil farah tamut fi samni. Lalu qala in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha. Seandainya ujar Rasulullah benda yang dimasuki tikus tadi masih keras, itu jisil fa'alquha, jumput najisnya itu buangi wa ma haulaha dan sekitarnya. Nah kayak maksud karas itu kan dipertukar kayak papan batu tuh kade kayak kayu kada. Maksudnya tuh dia kenyal lah kayak agar-agar gitu. Nang sekira-kira itu kalau tercampur masuk sini kadang menyebar ke sana, ada jadi sabuk. Nah, wah. Tapi wa in kana ma'yan memberinya cair mau takabuh fala taqrabu, jangan diparaki lagi itu ma'i, dibuang ma'inya. Nah, berarti kadang disucikan menurut pendapat Rasulullah ini. Nabi beliau itu kepada Al-Khattabi fa'ariquhu, tumpahkan itu air. Tek. Falau amkana tathiruhu syar'an lam yaqul fihi dzalik. Seandainya memungkinkan untuk mensucikan benda yang cair, niscaya Rasulullah kadang menyuruh menumpahkan, kadang mengatakan demikian itu.
Waqad ada al-musyrif al-masalah fi babil bai', karena masalah dihimpun oleh Rasulullah lagi dikembalikan pada masalah bab buya. Ajar apa majik dah. Kalau guru kasih dulu bab fi babil bai', buka sih di babil bai'-nya halaman anok masih buka. Halaman anok. Nah, rajin gitu. La yaturu labinin. Nah, dikasih bawa ajin sirjin adonan bisirjin mangana adonan yang dibuat daripada tanah apa tanah dia sirjin itu tahin karas ya lah kata kalau dicucikan lagi. Jadi bisa itu benda yang cair itu kalau sudah mengaras karena najis itu bisa disucikan seperti madu, seperti yang sudah beku menjadi gula. Nah karena najis itu masih bisa itulah. Nah. Para orang di bawah mata najasa minal ma'i, benda cair yang kena najis itu tajibu wajib iraqatuhu membuang menumpahkannya malam yantafa'u bih selama kada diambil manfaat. Nah, bisyarbin biasan minum dawabin minum hewan awukudin atau wukud biasan menyalakan api dari minyak tadi diperlukan lagi buang, namun nyalakan api baru bapak au nahwi dzalika wa minhu asalun tanajjasa fi yusqal nahli, maka dibuang itu karena nahal itu kurma apa wangi. Nah wangi wala yatanajjasu asaruha ba'da, dan kada najis lagi madunya wangi ba'da nahal itu dah, setelah nahalnya itu. Kada tambihun lah yang tersuila. Bila kada suila Syekhuna Az-Zayyadi an su'alin. Jadi ini Imam Syekh Az-Zayyadi wal Ubadi ini pengarang hasyiah daripada kitab Nihayah Imam Ramli lah. Hasyiah bab bukan Nihayah Tuhfah lah. Nah, Tuhfah Ibnu Hajar lah. Itu ada namanya hasyiahnya, hasyiah apa itu? Hasyiah Al-Abadi namanya itu ada. Hasyiah Abadi. Ngajar itu kan masyarakat minhaj, yang ngarannya Tuhfah, Tuhfatul Muhtaj bisaril minhaj. Lalu disahsiah kena Al-Abadi, itu hasyiah Al-Abadi. Waz-Zayyadi, nah, berdua tak. Lalu situ ditanya surat Ummah qaulukum radhiyallahu anhu, apa itu pendapat pian fil jarar wal azyar wal ajanas wal qalal wal dzalik kal barani wal asqam. Pokoknya apapun benda ini benda itu benda ini apakah mana itu sarah jadi benda. Tapi yang pentingnya di sini mimma yu'ajjar min at-tibis sirjin. Nah di sini pentingnya lah daripada barang nang diadon daripada tanah nang tanah itu bisirjin nang sudah tercampur dengan tahi karas, tahi batu bata, tanah itu karas, tahi sapi karas, sirjin. Nah diadon lah lawan tanah. Nah lalu kayak apa lantainya, kayak apa tawingnya, itu menjual tawingnya. Hari atau diulah gadur, diulah apa lagi? Kendi, apakah sampai uha menjualnya? Wayah kamu bitarati ma'udiyafiyah min ma'in, atau bisa dihukumkan suci
minyak nang diletakkan pada itu benda aya gedur gane gedurnya terbuat daripada najis au ma'in atau air nang air dunal pelatain suci lah airnya dalam situ. Ini pernah dibahas di dalam kitab Bugiah inilah. Wa yajuzu istimalu kalau suci apakah bisa digunakan? Nah, wa fil jabnil ma'mul bil anfiqah al mutanajjis al yasir bi ummi mutaarati wa yuzaqlu dan boleh makan dan jumri cipir al ma'mul yang dibikin bil infihah dengan dipanaskan daripada najis. Nah, kayak apa itu piringnya kalau cipirnya mau dimakan? Nah, bahkan apabila menimpa dalam badannya pakaiannya dihukumkan dengan suci. Nah, wa kadza ma tawallada minhu min al masyi al ma'mul bih al kishki hal yajuz aqwa itu di makanan dibuat di atasnya wala tajibul matmadah minhu dan apakah ada wajib kumur-kumur wala ghusla ma'asabah li anna hadza min ta'amul balwa. Sudah jawaban itu besok jawabannya mulai. Boleh seum mulai mana jawaban sini dah situ ke Pak Ajab gitu boleh lah mulai Pak Ajab juga lah jawabannya atas masih pertanyaan tu lah karena itu wahai musannif ini termasuk umul balwa apakah ada disucikan lagi wahai yajuzu bai'utub al-ma'jun bizabal zabal itu tahi nih idza ahraqa bil masjid bi farash ardiha yusalla alaihi bil ha'il. Nah jadi seperti lantai keramik berarti kan lantai nang di bang beta nang beta itu biasanya dibakar menggunakan nang di situ bahan bakarnya umpama dengan zabal tahi tarik juga bahan bakar kayak tahi sapi itu kok bahan bakar tahi sapi itu menunggas tariknya di kau geus masak ya lah di Jawa ya lah apa. Nah pertanyaannya kayak apa nang lantai tadi abi araka binul masjid membakar mola lantai beta dibangun masjid dan rusya arga diletakkan olah lantai diulah keramik dan disembayangkan atasnya tanpa sejadah kayak apa tuh hukumnya? Yutasalli bi sya'un bi dunya badan musalli apabila berhubung sedikit pun dengan badan musalli atau pakaiannya daripada sembayangnya apakah sah sembayangnya? Uftuna berikan kayak fatwa asabakumullahu jannah amin. Oke bertanggung dengan guru ini ada guru apa ngomongnya terima kasih untuk asabakumullahu jannah dan dia masuk surga itulah dan diberi Allah pahala dengan surga bertakut. Iya, terima kasih hari itu ada. Fa'ajaba beliau menjawab. Nah ini Zaid. Ngapa Zaidin? Jawaban Zaidin. Bima suratuhu bihurufi min khatihi tulisan Zaidin kan enak. Alhamdulillah Zaid dengan apa suratu bentuknya dengan huruf-hurufnya dengan tulisan Zaidin asli tulisan Zaidin angka ini. Lah, artinya ada dengan makna lagi dengan teks bayai. Sakit Pak? Sakit kah? Apa? Alhamdulillah al-hajab huwa alladhi yu'khadhu min at-tin wa yudafu ila at-tin as-sirjin mimma 'amat balwa bi fil bilad fa yuhkamu bi taharati wa taharati ma wudi'a fihi min al-ma' wal ma'iyat li anna al-mashaqqat tajlibu taysir. Nah wa qad qala al-imam asy-Syafi'i rahimahullah an idza daqa al-amru ittasa'a laqad kau menghindar lagi perkara itu ittasa'a maka menjadi luas. Nah itu artinya diberi kelonggaran nek ini. Jadi khazab itu tambingkar nang dibikin daripada tanah lalu disandarkan kepada tanah sirjin tanah yang sudah bercampur bakas tahi dieduk tanah tadi. Nah lalu digunakan itu untuk memasak digunakan untuk air ada susu ada minyak apakah suci air ini dihukumkan suci karena itu sudah umumul balwa. Arti umumul balwa pilih usul ihtiraz susah ikan menghindar lalu lima syaqqati tajribu taisir. Nah, karena jadi imam siapa Syafi'i al-amru idza daqa ittasa'a. Perkara itu apabila sempit ittasa'a ini melebar diberi toleransi. Tapi ada juga jangan sampai situ idza ittasa'a daqa kalau sudah lebar daqa sempit. Sekarang ada aja piring plastik, piring kaca, piring apa gedur-gedur. Nah, apakah masih hukum dapat disuci atau maaf air nang makai tambingkar yang dari najis ada? Ada lagi. Nah itu cara menghukum bayar.
Jangan takutan bujur, kadeknya tuh bujur sudah dilejari itu, jangan takutan. Nah, ya. Makanya kan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diprediksi tergantung sahapa itu darurat. Nah, lah itu darurat tidak sampai darurat ya sudah, sampai dia hukum darurat tadi, nah, hukum ittirar tadi dia batalnya, nah kemudian masuk lagi kepada hukum ikhtiar. Nah ngapain bel ikhtiar, ya haram sudah itu. Nah. Di dalam hajat lah, nah kalau hajat itu lil istimrar, karena keperluan orang, karena orang masyakkaf apabila kada kayak itu tuh. Nah kayak jual sandal tuh kan dikasirin nasil ihtiyaji ilaihi ya. Memang itu kada sah secara konteks syariat, tapi kada dapat dibolehkan. Nah penting situ kada ada zulmah, nah kedua ada kesepakatan dan dipandang itu kebanyakan hajat manusia. Sama penggunaan duit elektrik. Tahu kada berusul tuh kan menjawab dia duit nang rekening transfer, Shopee, nukar kan duit elektrik kalau bertukar atau ATM lah bertukar itu. Money elektrik duit. Ya. Nah itu kayak apa hukumnya? Transaksinya itu kan kedede duitnya, ya kalau kedede duitnya, cuman hanya angka aja yang masuk, ya kalau duitnya kan ada duitnya lebih lainnya, ada. Nah tapi angka itu duit secara hukman. Masih bolehkah? Belum juga, tapi karena li'ihtiyajin kasirin nas minhu, karena kebanyakan manusia yang perlu dengan demikian itu, dan itu memang kebanyakan manusia perlu itu fungsinya untuk memudahkan, lalu dibolehkan. Makanya syariat itu fungsinya memudahkan. Apabila memberatkan itu keluar daripada maksud syariat yang awal lah. Bang usul pikir ini, tapi ujung-ujungnya memberatkan orang, luput tuh cara berpikirnya dia. Ini caranya memudahkan syariat itu. Coba lihat aja usul-usul kawai itu keluarnya intinya memudahkan berkan. Kan isi kawai itu bernama al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya lah. Dan kedua lagi daf'ul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Kenapa? Li'anna daf'ul mafasid min jalbil masalih. Dari 4 kaidah atau 6 kaidah dikumpulkan menjadi satu, yaitu jalbul masalih. Itu dari ulama fasid dia, dari ulama fasid dia jalbul masalih. Nah, jadi dikumpulkan ke 4 nang masyaqqah tajlibut taisir, apalagi al-amru bimaqasidiha, apa lagi? Al-amru apa? Al-wasail, ya tahu makasaid. Kadang itu nang poinnya 4 lah. Al-wasail bimaqasidiha. Wasail itu lah. Intinya, ya kah? Al-wasail maqasid itu kah? Al-wasail maqasid itu. Nah, itu kan kembalinya itu kita runut, itu kita tarik kesimpulan kembali lil maslahat jalbil maslahat. Nah jadi apabila kada untuk maslahat, analisa fikih ikam itu dengan fikih analisa gunakan usul, gunakan kawet untuk mencetuskan satu hukum, tapi kada untuk memaslahatkan, salah tuh analisa cara berpikir ikam bayai. Salah tuh cara berpikir itu ada falasi itu kesalahan dalam berpikir. Suruh belajar mantik itu dulu. Nah, ada kesalahan tuh. Beepik guru aja sekedar apik, beda beepik kalau tasdid. Kalau beepik itu ada memberatkan, kalau tasdid itu memberatkan. Kalau sudah sampai ke berat itu ada beepik lagi, was-was gitu dia, was-was. Coba lihat tuh pikir-pikir ini. Nah dia jawab sendiri, itu jadi masyaqqah tajlibut taisir. Nah ya lah, karena di saat perkara itu kesempit, menyempit, kadang awal lagi kada lagi piring bejana selain tambingkarnya itu dia nang dari najis itu kada apa lah, kada apa. Tapi setelah ada piring-piring, ya sudah kembali hukum darurat tadi menjadi batal, kembali kepada najis, dan airnya pun najis juga nang di dalam bejana, di dalam tambingkar tadi. Keberatan lagi tak ada, karena didatangkan ganti ya lah, didatangkan gantinya. Coba cari ya ulama hukum haram. Udah mau lah haram, tapi tanpa memberi solusi. Ini syariat mengharamkan kembali tambingkar, tapi solusinya apa? Lantaran ada piring kaca, piring plastik, porselen, apa segalanya itu. Nah makanya coba lihat Imam Ghazali, ditanya Imam Ghazali nih, ngapa hukumnya orang itu pada ke masjid?
Orang tua ke masjid wajib di sini kita mengajak, menyuruhnya ke masjid. Solusi lah, jangan haram. Seorang apa? Lalu keluar hikmah sini. Jadi kayak apa nih orang tua hukumnya kalau ke masjid haram kah ini kah? Wajib di sini kita mengajak. Paham lah? Sini itu selangkah lebih maju berpikir daripada jawaban yang diharapkan dengan jawaban Imam Ghazali. Orang itu berpikir jawabannya haram, itu diharapkan dari keluar mulut Imam Ghazali, tapi selangkah lebih maju, yaitu apa? Hak wajib ikan memulai orang tadi. Ya lo, kun jadilah engkau itu da'ian, orang yang mengajak, wala takun hakiman, jangan engkau itu menghukumkan. Kalau menghukum itu kan ada solusi, kan ada maslahat. Tapi kalau kita mengajak itu maslahat. Nah sama kayak ketika pembacaan muamalah, dia jual beli kayak ini haram, hutang piutang kayak ini haram, investasi kayak ini haram. Dia sampaikan solusinya, nang kayak apa, nang bujurnya, nang sudah terjadi taubat kembali nang kayak ini, nang kayak kisah orang nukar amas berhutang, nah salah itu taubat, solusi apa nang bujurnya nang kayak ini, nah beri da'iannya itu jalan keluarnya. Habis Allah. Nah itu ngarannya termasuk kayaknya apa yang itu cara beri itu maqasidus syariah, maqasidus syariah. Nah, jadi maqasidus itu maslahat intinya. Ma ja'alallahu minad-din min haraj. Allah kadang menjadikan dari agama itu nang susah-susah ada nyaman beradaan. Jadi apabila kita sempit asal keberatan dalam agama itu berarti ada yang salah dengan pemikiran kita dengan fikih agama itu ya. Ngapain haji kan? Aku asal keberatan. Lalu keluar fatwa pendapat dalam kitab Bahrul Muhit. Ya. Wala tagtar, engkau jangan membutuhkan kitab kawaid dan usul fikih berkumpul perjirit. Wala tagtar, engkau jangan tertipu dengan kata-kata orang. Satu, debat atau mira itu adalah termasuk kata-kata orang sufi itu termasuk daripada yang dimurkai oleh Allah ya Allah. Nah, karena mewarisi kerasnya hati. Itu debat yang ada faedahnya. Kalau debat orang fikih diskusi itu tuh debat yang untuk mengeluarkan hukum, dan debat itu diridai oleh Allah dan itu wajib hukumnya. Nah, satu. Yang kedua, jangan tertipu dengan kata-kata orang. Kata-kata orang. Kisahnya terlalu haram usul. Kita usul dah. Kita usul Bahrul Muhit itu terlalu haram dengan usul sehingga mencari jalan yang mudah-mudah. Pahamlah? Dengan mengadakan usul kawaid. Lalu mengeluarkan hukum yang sekira mudah sekira kawa-kawa, dan itu memudahkan dengan agamanya itu, dan itu termasuk dari perbuatan nafsu. Jadi tak, jangan tertipu. Jadi dari Bahrul Muhit ya jawab oleh engkau ya memang nang mudah-mudah itulah dikehendaki oleh syariat. Fa inna ma'al usri yusran. Ada dalil satu pun syariat nang menyuruh kita untuk memberatkan diri. Ya kalah yassir wala tu'assir. Nafsu ya memang fikih itu sifatnya nafsu. Sembahyang fikih gawin apa dek? Nafsu lah, gawin nafsu. Nah itu jangan tertipu. Nah, jadi kita jadi orang was-was, kita mau juga epic, udah was-was. Epic yang mandi berhimat, epic asal ada desa, was-was kita. Ini beda was-was tuh lawan epic itu sesuai agama, jangan sesuai agama itu was-was. Agama itu wajib ke mandi itu yakin, adalah cukup zan. Resep apa bedanya anak meyakinkan berarti tasdid was-was tuh. Islah. Nah, wa idza asaba syai'un min thawbin al-aqlu aw badani lam yalzim tathiru al-mashaqqat wajib membasuh. Nah, wa amma al-ajru ma'jum bisirrin fa yajuz bai'uhu bil masjid bih wa qad sya'aru suha wa tasal alaihi bil ha'ir hatta qala ba'dhum yajuz al-ka'bah bih. Bahkan boleh batanya mau Ka'bah, lantainya boleh disemai wal masyil mufasil al-jubri al-ma'mul bi afiq al-dhahir li umum al-balwa hatta law asaba syai'un badanan aw sawban lam yajib tathiru. Nah, umul balwa wallahu alam. Di umumul balwa itu wa asura ihtirazuhu, ulang dan susah kita untuk menghindarinya. Ada kawal lagi menghindari, nah itu dimaafkan. Waktu itu Zaid al-Syafi'i. Summa sa'altu syaykhanah al-madhkur fi darsi fi dzal faqala qultu ana indi in kana mukhalifan li dhahiril madhhab wa lam ara li ahad tasrihan bi innama kharitu ala qawaid al-imam asy-syafi'i thumma ra'aitu ma daru syaykhan al-imam asy-syafi'i an madhhab ibn Ahmad wa syai'ul Islam. Jadi, otak ini guru pulang nih di pelajaran sini. Qultu
Bukaya pengguru pendapat Imam Zayyadi kita bujurkah qultu min indi. Aku kayak itu di sini. Nah, wa in kana mukhalifan lidil madhab, sekalipun zahir madhab kan apa tadi tambingkar dari najis itu ya najis lah deh, najis. Tapi dan kadang melihat ada yang menjelaskan satu ulama pun, nah inna makharij tuh, lalu aku ikuti di sini dengan keluarga takhrij, bukan berdasar tanpa dasar, tapi ala qawaidi, atas berdasarkan kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Summa ra'aitu dzakarahu Sayyidul Imam an mazdur al-Imam wa Syafi'i Islam sama di sini gitu. Nah jadi gini, nah ini sesuatu yang tidak ada di dalam madhab, ya, sesuatu yang berbeda dalam madhab, tetapi tidak keluar daripada kaidah Imam Syafi'i bahwa minal madhab, katakan tidak apa juga lain, tapi kada sesuai dengan pendapat klasik yang disampaikan oleh ulama. Ini ulama-ulama bahari itu mereka mengharamkan. Ulama madhab kayak Syafi'i, kayak Imam Syafi'i, Imam malah mengharapkan. Nawawi, siapa lagi Imam Ibnu Hajar, di atas Imam Zakaria Ansari, di atas atau atas lagi lah. Imam Ghazali mengharapkan ini. Datang ulama bolehnya. Atak satu pendapat. Zahirnya pendapat ini bertentangan dengan pendapat ulama-ulama dahulu dia. Tapi yang bertentangan ini menggunakan kaidah, dan kaidah itu ada keluar jualan Imam Syafi'i. Maka ini termasuk mazhab, ini termasuk mazhab. Kenapa? Bisa berbeda lantaran ada kondisi yang olah berbeda. Kayak tadi umur beliau atasnya lah. Nah, contohnya ke Bapak. Nang dihadapkan orang bahari, wah ini kada lagi ngapa ya? Cari apa? Orang bahari gede. Pasti satu alasan al-ahkam yataghayyar bi taghyir ahwal wal azman. Jadi saat seandainya pun ulama yang di sini yang mengharamkan hidup di kemudian hari, pasti menghukumkan yang sama lawan ulama keakhirin. Ya lah. Pasti sama. Kenapa? Karena ulama ini menghukumkan berdasar kaidah. Di sini berdasar kaidah, sama-sama kaidahnya mazhab juga, lalu mirip mazhab. Gitu. Ngapain contohnya? Yang ulama bahari topi pet. Tahu topi pet? Menjawab topi pet. Jadi mana orang kada bausul sampai sekarang kau harapan. Memang itu kalau berusul orang yang bakal baik kok, bisa, dia paham. Terlalu fanatik dengan ulama-ulama dahulu. Jadi nang diambil itu bukan fikihnya itu, dia bukan fikih masak, tapi cara kita pahami itu mestinya cara mereka berpikir untuk mengeluarkan hukum. Nah di situ kita pahami lah, sehingga sudah tahu cara mereka nangka itu. Oh mereka menghukum ini dengan kondisi seperti ini di saat itu. Nah seperti jadi Syafi'i, hukum itu bisa berubah dengan perubahan situasi dan kondisi. Nah pahami kondisi ulama, kondisi masyarakat saat kejadian tersebut atau sebelum-sebelumnya, sehingga ulama hukumkan haram. Nah sementara hukum berikutnya kondisi berbeda dengan kondisi ulama bahari, lalu hukumnya bisa juga berbeda. Itu pipet zaman bahari Jepang deh. Betul, di andok itu Jepang lah itu bahari kayak andok tuh haram, kalau disebut bujur haram deh. Karena tasyabuh dengan Jepang, man tasyabbaha biqaumin bahwa minum. Saat itu nang memakai topika itu hanya Jepang. Dan kita memakai Jepang. Lalu orang Muslim satu berkopiah dia. Berkopiah kayak kita ya, berkopiah. Berkopiah Allahu Akbar ya itu. Serang ya Allah Akbar ya berburu jika itu beri. Jadi apabila ada orang nangka itu tuh mengira untuk pelaku Jepang lalu kita perangi. Nah itu tuh waktu bahari satu haram hukumnya. Nah sekarang memakai topi pet itu mas sekarang kita nih Jepang kan dan lain Jepang kah? Jepang aja kan? Selain Jepang gimana memakai itu ya kan? Nah apabila sudah ada ikhtisas, zawal ikhtisas, maka zawal hukum. Kan di antara hukum itu melekat apabila ada khususiat. Apabila kada ada khususiat, kada kalah hukum itu melekat. Kan sekarang kada khususiat Jepang lagi bentuk pipet. Kenapa baik gitu bentuk pipet? Apakah karena latarnya tasabuh lagi? Kan tidak. Namun jika menghukumakan selalu dengan tasabuh. Antum tuh sepeda motor kemarin. Sepeda motor itu ulahan siapa? Ulahan Jepang. Nang memakai siapa? Jepang. Pertama memakai sebelum lonceng Indonesia. Tasabuh dengan Jepang ada? Jelas tasabuh. Adalah satu ulama yang menghukumkan haram. Ulamanya hanya makan dera. Nah kenapa? Karena zawalul ikhtisas. Sifat tasabuh itu kada ikhtisas lagi di Jepang. Lain pada Jepang. Orang Arab caranya haram bermobil kan. Orang Arab itu unta kan unta. Jadi kada bapak. Dan jadi itu kadang memahami kondisi di saat itu nang mereka itu
memfatwakan hukum, pahami kondisi mereka saat itulah, kondisi atau banyak ilat itu lah, perhatikanlah ilat itu. Nah jadi yang kita pahami, oh ulama bahari mengharamkan dan bukan hukumnya dia kita pahami, kita pelajari itu kan belajar produk fikih haram, ya sudah apa itu aja haram, itu pipet dibayar di saat bahari itu pakai kerudung itu haram. Haram karena ikhtisas hanya khusus yang Jepang nang makai macam itu haram. Nah jadi antara si A dan si B ini sama-sama mengaji lewat guru ujar nang si A ini lawan si B berbeda paham. Si B ini nya nang IQ-nya jongkok dari ujar guru haram tanpa mempelajari filosofinya, tanpa mempelajari usul muasalnya. Bagi nang si A orang yang cerdas IQ-nya tinggi, ia mempelajari kenapa jadi haram guru, takon ujar si guru karena itu khususnya bagi Jepang dan tasabuh ilaknya. Oh, dari paham substansi dari hukum itu apa? Adanya tasabuh penyerupaan dengan orang yang khusus melakukannya. Itu orang kafir di situ hukumnya haram. Ada ikhtisas tasabuh bil ikhtisasnya itu kekhususan dan kita serupai. Nah, jadi sehingga sekarang ini kita paham, kita terapkan sekarang. Adakah lagi sekarang orang batu pipet itu khusus bagi si Jepang? Jadi ada orang lainnya dia buruku seorang buruku. Jadi siapa yang kami dia? Itu orang kada usulnya apa? Cakap oke kada usul tapi berpikir paham gitu dengan pikir. Kenapa hukum itu bisa berubah itu kita paham aja. Jadi siapa yang kami dia di mana kitabnya ulama saya? Itu harus tuh. Nah, coba. Jadi aku beri pengertian. Karena coba ada di ikhtisas gitu pipit gitu ini. Nah, contoh juga kan dari pian makan dari saat ini Jepang nang memakai pertama kita menyerupai Jepang. Nah, ada haram. Jadi sini antara itu kan di ikhtisas Jepang lagi Muslim, Arab dan mobil. Seandainya Jepang itu khusus orang kafir aja orang Arab itu beuntak. Nah, beuntak. Kenapa mereka mau bermobil? Karena kan ada lagi ikhtisas tadi. Malah, tahu dari makanya tahu Jepang lah. Sampai epic aku tetap yang udah nanti betul bibitnya ini. Tapi sih makan DRM, nah apa bedanya? Oke, lantaran kan DRM tadi hukuman haram, jadi tak seandainya si Jepang bayar itu makan DRM dihukumakan kita makan haram dihukumnya. Nah, tapi orang kita bermobil juga waktu itu. Tapi hanya Jepang yang pakai pipet gitu. Jangan salah ikhtisas, kalau satu ikhtisas adalah sahabat tasabih uliman tasabih aja. Aku ada kitab khusus nang mengkaji masalah tasabuh ini dia. Ada kadang lagi aku khusus tasabuh itu. Syarat itu nang tasabuh qaumin wa minhum itu ikhtisas. Ketika ikhtisas dan ada niat hendak mengikut jejaknya. Itu fatwa Ibnu Hajar apabila kada ada ikhtisas dan kita kada berniat mengikut kada diharamkan. Paling kada makruh itu aja. Nah, ada lagi kok Ibnu Hajar itu kata Ibnu Hajar. Manakah kemarin ada sempat lagi aku tak tampayakan dengan unik. Jadi dia ingat itulah tampayakan langsung, foto langsung kirim kalau kawan yang kawan ingat masa orang ini bisa lupa. Coba lihat tidak pikir-pikir itu, lihat aja pikir-pikir itu hukum-hukum gitu nah, putar balik-balik hukum itu balik-balik. Nah, masalah tahap so pikirnya lah. Allah. Nah jadi intinya sesuatu yang berbeda dengan pendapat ulama madhab tetapi masih tidak keluar daripada kaidah madhab maka termasuk itu minal madhab mengatakan. Nah itu deh, itu bebet haram. Ya sudah ulama bahari, oke haram itu minal madhab. Sekarang kondisi berbeda kada haram, tapi masih menggunakan kaidah madhab. Berbeda kan secara hukum berbeda, haram dan kada haram berbeda. Tapi ini kan masuk madhab, itu masuk madhab. Di mana ini menggunakan kaidah, ini bersama-sama menggunakan kaidah dasar hukum. Jadi hukum itu jangan mempelajari hukum, tapi pelajari dasar hukum. Apabila kamu mempelajari hukum aja pasti salah jadi ulama, jadi pengacara tanpa mengajari dasar atau filosofi hukum. Jadi timbul pengacara-pengacara itu selalu mereka itu berisian hukum dan filosofi hukum. Dasar hukumnya kayak apa? Makanya ketika nama mendebat apa, mungkin gerung padahal bisa bersini dungo pengacaranya ada mengerti filosofi hukum ini dungonya. Memang kan seolah bahari jadi bersini gitu. Tahu hukum aja filosofi katanya sama orang nang ulama berpikir tapi kada berusul. Tahu bahkan salah. Menurut kita anu kondisi berbeda. Nah lain kena hadir dia hukumnya itu nah hukum itu sudah tahqiq kada kau dirubah-rubah lagi. Pakai sembahyang, puasa, jangan dirubah-rubah lagi.
Oh bayar itu sembahyang itu yang ini. Seakan ada beda ya itu. Hukum yang sifatnya zatiyah itu memang kadang awal dirubah-rubah lagi lah. Nah, sudah zatiyah. Apabila sudah masih furu'iyah, itu makanya selalu ada khilafiyah. Furu'iyah itu selalu ada khilafiyah. Kenapa? Karena berbeda kondisi kadang-kadang. Ulama anu karena kalau kita dapat khilaf menurut anu al-asah yasihu al-asah masalah khilaf la yasihu. Mungkin berbeda orang besarnya. Dasar berbeda saat itu kondisinya kayak apa. Nah, kayak contoh ada sekali-kali kita beda mazhab antara Syafi'i lawan Maliki. Nah, antara Syafi'i lawan Maliki, antara Syafi'i dan Abi Hanifah banyaklah berbeda. Masalah banyu, Imam Malik lawan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu mengumumkan banyu itu apabila berubah warna, rasa dan bau, artinya kada mutlak lagi itu kada kau dihukumkan. Ada hukuman mutlak suci kan. Nah, contoh apabila banyu berubah kemasukan air najis, maka air itu langsung dihukumkan Syafi'i mutanajis. Kada kalau digunakan wajibu irakatuhu, wajib menumpahkan, membuang, wajib membuang. Itu Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik, campur najis sama. Kadang apa? Kada najis, kada mutanajis, masih kau dibawa bersuci selama kada berubah. Kalau Imam Syafi'i itu campur najis berubah kada berubah, tetap air itu wajib dibuang. Mutanajis airnya. Imam Maliki ada masih kau dibawa kada bersuci. Berbeda hukum yang signifikan nih. Berubah jelas sebenarnya perubahannya. Nah itu kondisinya di mana saat itu. Nah saat itu Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda. Kalau Imam Malik itu di daerah Mesir, ya lah. Nah daerah Mesir, daerah Mesir itu dekat dengan laut. Nah daerah Mesir itu di mana sini itu? Jauh lawan laut lah. Nah sebentar Imam Syafi'i berfatwa itu dekat dengan laut, marak daerah air. Daerah air, jadi kada baju banyak aja lagi nih, ambil biasa. Seperti Imam Malik, baju wali mencari. Nah, ambil baju nang wali mencari, sayangi baju selama jangan berubah. Dan keduanya pun sama-sama ada hadis pegangannya, ya. Ada hadis pegangannya juga, itu diterapkan. Ya Allah alam bisawab.